subscribe channel ini. terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa komen yang positif. Kita harus ngapain aja selanjutnya. Salvita atau bukan? Atau memang sebenarnya orang-orang yang sebelumnya belum ngefans sama Selfie, tapi karena dengerin Menuntun Rindu kok enak, akhirnya jadi, oh ya enak sih lagunya, tapi masih aja ngejulit. Contohnya nih, gimana tanggapan Cepi tatkala ada beberapa netizen yang bilang, kok bajunya yang pakai baju biru tuh kayak baju korpri ya gitu. Gimana tuh? Kenapa? Ada yang bilang di TikTok dan juga di Instagram, jadi baju yang dipakai di salah satu scene video klip Menuntun Rindu itu dibilang kok kayak baju guru ya gitu. Oh, bang. Makanya Kak, mungkin karena udah saking kenyang Cepin dengan komentar-komentar yang gimana ya. Tapi itu salah satu yang positif ya. Itu mungkin karena perhatiannya mereka yang lebih bagusnya kayak gini deh gitu. Kalaupun memang mau disama-samain sama yang bagaimana itu kan buat mereka ya. Kalau dari Cepi kan juga pesannya mungkin untuk orang-orang yang di luar sana ya, yang mungkin orang-orang tuh punya karya, kalau bisa jangan dihujat tapi didukung ya, didukung terus dikasih masukan. Udah mungkin kalau cukupnya kayaknya bagusnya seperti ini deh, jangan berkomen kayak ih kayak ini kayak kayak intinya kalau komentarnya tuh arahnya menghina kayaknya nggak banget deh. Maksudnya bukannya malah justru mendukung, mensupport biar orang itu tuh bisa berkembang, biar orang itu tuh bisa belajar, malah justru dijatuhkan mentalnya gitu. Jadi kayak sungguh menyayangkan sih kalau ada netizen yang sampai sekarang masih begitu gitu loh. Tapi dengan adanya komentar itu kan bisa jadi masukan ya, bisa jadi gitu. Baik, jadi kalau Cepi bilang nggak masalah kok meskipun dibilang mirip baju korpri. Malah Karani tuh bilang begini, kalau kita mengangkat sedikit seperti kemiripan warna dari baju korpri kan bagus, berarti kan kita juga akhirnya semakin ngasih tahu bahwa iya, baju korpri itu memang seperti itu, kayak gitu loh. Apa salahnya kan kalau misalnya warnanya yang sama kan gitu. Berarti bagus gitu. Baju biru mana sih Kak? Ada yang baju biru tua, terus yang bunga-bunga, sebenarnya bunga-bunga kan? Nah, itu kan bunga-bunga. Ada nggak sih gitu? Makanya kan nggak masuk akal gitu komentar-komentarnya. Emang kalau orang udah benci ya apa aja gitu bisa dibilang. Benci adalah benar-benar cinta, bukan begitu, Salvita? Asik. Iya lagi. Oke deh, kita sedikit lebih dalam lagi tentang inspirasi di balik lagu terbaru berjudul Menuntun Rindu. Ini apakah aku tanyanya sama Cepi, apakah Arya Bima ya harusnya ya? Boleh deh diwakilin sama Cepi. Kenapa? Menuntun Rindu ini sebenarnya inspirasi apa di balik sang komposernya? Jadi, apakah lagu ini emang Arya Bima bikin sendiri terus ditawarkan ke Cepi, atau Cepi yang request ke aku buatin dong lagu bernuansa rindu? Nah, awal mulanya inspirasi lagu ini bagaimana? Awalnya yang pernyataan pertama Kakak. Jadi itu tuh emang lagu yang udah dibuat sama Kak Arya Bima yang memang ditawarkan buat Cepi lewat label Trident. Gitu. Karena kalau secara kayak aku mau curhat atau mungkin cerita lama sama Kak Arya tuh tentang cerita hidup aku, kayaknya nggak ada sih sebenarnya, belum nggak tahu dan belum pernah gitu sama sekali. Kalau mungkin Cek Godibal kemarin sempat sharing aku maunya lagu-lagu begini gitu, dan ya sempatlah kayak dibikinin lagu kan kemarin. Nah, kalau ini kayak nggak ada, emang pure dari karya Kak Arya. Kita patut applause dulu, ini kekuatan Salvita. Ayo Sobat Kota, mana nih yang sudah menonton? Jadi, dirilis 17 April 2025, Selfie dengan single terbarunya Menuntun Rindu sudah ditonton sebanyak 1.084.665 views.
Luar biasa, luar biasa. Jadi memang ya kekuatan dari peraih penghargaan AMI 2022 untuk kategori artis solo pria wanita dangdut terbaik yang hampir 2 juta pengikut di TikTok, 800.000 subscriber di channel YouTube. Nah, ini berarti kemampuannya ini bener-bener ya. Baru berapa hari loh, ini sudah ditonton 1 juta views lebih. Nah, sebenarnya waktu pertama kali disodori oleh Kak Arya Bima lagu ini, kemudian dibawa oleh Dolphy di Entertainment ya. Apa sih kesulitan waktu itu? Maksudnya saat take vokal ada kendala nggak dari cengkoknya? Karena ada nih bocoran lagi, Karani juga update loh, karena aku kan juga Selvita ya. Oh iya. Tragedi Gunda. Kenapa sampai fales gitu? Sebenarnya itu karena sengaja sampai aku tuh. Jadi karena Cepi ngerasa tarikannya tuh Cepi nggak sanggup kan, kalau nyanyi itu kan kalau salah tarikan nafasnya kan jadinya nggak maksimal gitu. Nah itu tuh termasuk nggak maksimal, jadi kayak Gunda gitu. Aku gituin karena kayak ya nanti juga diulang gitu, jadi kayak aku bercanda-bercandain gitu. Tapi memang proses untuk take vokal memang perlu beberapa waktu di planning ya, karena kan tidak enak badan saking padatnya kesibukan sampai ditunda. Tapi akhirnya kurang lebih untuk take vokalnya sendiri memakan waktu berapa lama jadi? Take vokal ada 2 hari waktu itu. 2 hari. Iya. 2 hari. Menurut Cepi sendiri apa sih keunikan dari single Menuntun Rindu dibandingkan single-single Cepi sebelumnya? Kalau aku membandingkan kayaknya nggak bisa jadi perbandingan ya, mungkin lebih kayak warna baru gitu ya, warna baru di lagu aku dan notasi baru yang pastinya kayak contoh banyak notasinya yang miring-miring gitu kayak na 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 na, itu kan kayak enak easy listening tapi baru terdengar gitu, maksudnya nggak ada notasi yang sebelumnya begitu gitu, jadi kayak uniknya itu di situ, maksudnya liriknya juga yang nggak kayak biasa lagu biasanya gitu, contoh lirik oh biar saja bulan cemburu gitu deh. Oh, biar saja bulan cemburu, aku nggak bisa lihat engkau dan aku. Karena ini suaranya enak loh. Tapi ya, apa sih yang membuat awal mulanya dulu Selvi Yama itu dijuluki Ratu Cengkok gitu? Boleh kita flashback sedikit ya gitu? Ini sempet kita bahas juga. Iya. Ya. Iya, kita pernah bahas, tapi kan ini banyak juga yang baru kemungkinan baru kepo ya, baru kepoin Cepi ya. Iya. Oke, jadi tuh julukan itu tuh waktu DA Valida gitu ya, DA Asia kalau nggak salah tuh, dari juri-juri DA, entah kayaknya King Nasar pertama atau siapa gitu, atau Ma Esoima kalau nggak salah. Ma Esoima. Iya. SOI makanya yang kasih julukan itu. Jadi ya Sobat Kota, kalau misalnya kita flashback ke beberapa lagunya Selvi Yama, salah satunya yang selalu, pokoknya setiap kali Cepi rilis lagu, udahlah di Kota FM itu selalu menjadi top hits di program Dangdut Hits Kota FM. Kapan lalu ada Berkali-kali, kemudian ada Mati Rasa. Ayo siapa ayo Selvita, di absen dulu nih yang hafal sama single-singlenya Cepi nih, di bawah sini nih di kolom komentar nih, banyak banget. Dan itu setiap lagu betul kata Cepi nggak bisa dibandingkan karena akan ada keunikan tersendiri. Betul. Tapi menurut Cepi sendiri Menuntun Rindu ini part yang paling susah itu di mana? Semua part punya tantangannya ya, kayak di awal gimana nyesuaiin nada rendahnya, terus tiba-tiba harus ke ref gitu yang lumayan tinggi juga gitu nadanya gitu. Yang paling lama Cepi pelajaran kalau nggak salah yang ini nih. Ref sih Kak.
na 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 na. Nah itu na 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 Oke. na 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 na. Terus nyari improvisasinya juga agak-agak lama waktu itu, Cip. Oke. Kayak gimana enaknya gimana ya, karena kan maksudnya lagu ini sebenarnya udah enak ya. Mm-mm. Cuman kalau nggak ada improv sedikit kayak datar aja nggak sih, makanya kayak na 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 gitu. Ih, cuma nana-nana aja tapi enak banget emang Ratu Cengkok ini ya. Apalagi kan kalau kita kulik lagi sebenarnya Menuntun Rindu ciptaan dari Arya Bima ini musiknya bukan hanya sekedar dangdut. Karena kapan lalu Cepi selalu rilis dengan lagu dangdut yang upbeat, kemudian juga dangdut melo, dangdut original. Di sini nih ada sentuhan popnya di Iya. awal, iya kan? Nah, ini lagu termasuk medium, jadi nggak yang melo-melo banget, nggak yang beat banget, tapi ini medium yang ada sentuhan popnya di awal. Oke. Kita coba apresiasi dulu ya teman-teman. Ada Kak Ricky Flo juga ternyata yang terlibat ya di project ini ya. Benar, yang aranjennya Kari Kiplong. Kemudian ada teman-teman seperti Baba Toeng, Kapitan, Dani, Tia Saxophone, dan juga di bawah naungan 3D Entertainment. Luar biasa. Sebenarnya menurut Arya Bima dan juga Cepi, makna dari Menuntun Rindu ini apa sih? Gitu. Makna dari Menuntun Rindu itu lebih kayak menceritakan gimana salah satu enggak, itu kan pasangan ya. Iya. Intinya di situ ada pasangan yang memang mereka bertemu dan saling melepaskan rindu gitu. Tapi kalau misalnya di MV kan menceritakan gimana ada pesan-pesan juga kayak kalau rindu tuh begini nih ya, sampai nggak fokus kerja, sampai yang kepikiran gitu-gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi pesannya Cepi untuk Sobat Kota dan Selvita, kalau rindu harus bertemu. kalau rindu harus Nggak. bertemu, Kalau bukan rindu bukan minimal bukan komunikasinya. ini. Iya, soalnya nih cewek-cewek nih biasanya nih, termasuk aku juga ya ini ya, tamparan buat Kak Rani juga. Curhat nih. Kalau rindu itu harus kata Cepi, temu, bukan berantem. Oh, berantem. Cewek biasa gitu ya, ngajak berantem dulu gitu. Bener, ya sekali lagi ya Sobat Kota, untuk Selvita dan juga Sobat Kota, kalau rindu harus Berantem. Enggak. harus bertemu, terus puter lagu Menuntun Rindu kalau bisa, Tuh. tonton MV-nya sama pasangan kalian gitu. Karena kan bener, jadi storytelling di MV itu benar-benar ngena. Akhirnya seorang Cepi, Selvi Yama ini nggak fokus kerjanya sampai mecahin vas, sampai waktu dicerita video klip itu. sampai akhirnya bertemu terus dikasih bunga. Masih aja kayak sok-sokan ngambek ya Ibu Cepi ya di situ ya. Karena kan Jadi gitu kan diisi video klipnya kan kayak si cewek ini nih dia ngechat tapi nggak dibalas gitu ya, nggak dikabarin lah intinya ya. Pastinya ceweknya juga kayak gimana sih, pastinya overthinking kan gitu, rata-rata kan gitu. Oke. Ini ada yang komen nih. Kalau rindu harus bertemu ya, bukan dituntun. Hehehe. Menuntut rindu. Nggak apa-apa. Menuntun rindu itu adalah salah satu kayak apa namanya? Kiasan aja, bukan berarti kita kiasan, dituntun ya di kayak, jalan ya. menuntun rindu kayak rindunya itu mau dikemanain, rindunya itu dibawa bagaimana gitu, ya dibawa ketemu. Betul. Nah, kalau kita sedikit flashback ya, Selvi ini kan banyak banget cover-cover juga. Salah satunya juga lagu-lagu Bugis, kemudian lagu-lagu daerah yang lain gitu. Sekali lagi karena memang Kota FM Surabaya itu adalah based on Surabaya, Jawa Timur, dengan kekayaan lagu-lagu dangdut etnik atau pop etnik ambiar. Kira-kira bersama 3D Entertainment ke depan nggak pengen nih Selvi kolaborasi, mungkin duet sama teman-teman musisi dari Jawa Timur
atau merilis sendiri lagu tapi yang berbahasa Jawa. Bisa di-mix kan? Biasanya teman-teman itu separuh ada bahasa Indonesia, separuh pakai bahasa Jawa gitu. Nggak pengen. Ini pertanyaan dari Sobat Kota yang udah kita banking. Itu ide yang bagus tuh, karena kan alhamdulillahnya Selvita juga bukan hanya di kalangan Bugis ya, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat. Alhamdulillahnya ya mungkin bisa jadi masukan yang bagus untuk karya berikutnya kali ya. Semoga ya, diaminkan ya. Amin. Ditunggu gitu. Karena kan kita juga tidak menutup mata bahwasannya bahkan sampai 2025 awal ini aja lagu-lagu dangdut atau pop ambyar itu masih juga bisa sejajar dengan lagu-lagu dangdut original, bukan begitu ya? Benar. Didoain aja. Pokoknya Kota FM kita bakal ready standby untuk support lagu-lagu dari Selvia mah. Ini nih ada dari Wanti_112. Nanti Cepi nyinden juga ya. Boleh belajar dulu kayaknya kalau itu. Iya, belajar dulu. Kalau nyinden. Tapi ngomong-ngomong, menurut Cepi sendiri ya, dari semua genre yang pernah Cepi pelajari, baik dari lagu-lagu Arabian gitu, lagu-lagu solawat, lagu Bugis, kemudian juga ada beberapa lagu daerah yang lain, termasuk lagu-lagu ambyar, pasti Cepi pernah lah sesekali belajar itu, entah off air atau di on air. Yang paling susah menurut Ratu Cengkok itu lagu daerah mana? Paling susah tuh Sunda. Kalau Sundaan tuh nyinden ya? Iya. Nyinden sama, istilahnya sama, nyinden juga, tapi sindennya pakai susah gitu kayak, karena kan nggak tahu produksi suaranya juga. Emang susah mah. Karena kalau aku belajar sama Meli tuh kok bisa begitu ya Dek ya? Kadang kakak tuh apa ngikutin tuh kalau dia lagi nyinden tuh. Susah kalau Sunda tuh. Oke. Ya, berarti sejauh ini kalau latihan nyinden Jawa Timur atau Jawa Tengah sama Mae masih aman-aman aja ya? Iya. Tapi kalau belajar lagu lah ya masih bisa. Kalau kayak Sunda kan, kalau Sunda tuh kayak ada yang keriting-keritingnya tapi dia pakai entah pakai suara falset atau apa gitu, tapi dia tiba-tiba keriting gitu, begitu tuh susah tuh. Seorang Selvia Amar atau Cengkok aja bilang susah, apalagi kita ya Bun. Susah itu. Oke, ada lagi nih dari Sobat Kota nih, dari Selvita, Sobat Kota Bunda Tiara Juragan Pangsit bilang, rindu itu ketika lihat foto di galeri waktu bersama dan ada orang yang lewat pakai parfum yang sama. Itu yang bisa menuntun kita ke arah rindu lagi. Paham. Kadang-kadang rindu jadi, itu bisa dituntun. Rindu tuh bukan hanya sekedar ngeliat atau mengingat ya tiba-tiba, karena kayak misalnya nyium bau yang sama tiba-tiba kayak gitu maksudnya ibunya. Betul, bisa aja Bu, ibu kayaknya ini deh. Lagi rindu banget deh Bu. Lagi rindu banget. Sampai bau parfum juga udah kebayang-bayang Bu. Sampai hafal. Nah, Cepi, sebenarnya yang pengen ditanyakan lagi nih tentang keseruan pembuatan music video atau MV dari Menuntun Rindu. Itu kan storytellingnya padat ya, dari depan, kemudian di tengah sampai akhir itu ceritanya berkesinambungan, menceritakan tentang isi dari lagu Menuntun Rindu. Apa part yang paling bikin Cepi terkesan, ngakak, atau apalah yang paling berkesan menurut Cepi waktu itu? Paling lucu tuh karena Cepi syuting, jadi orang lagi pede-pede. Hah? Jadi kan, itu kan tempat itu kan selain memang toko bunga, di atasnya itu salon. Oke. Salon ya mani-pedi gitu kan. Terus aku tuh syuting, orang lagi mani-pedi, aku syuting di sampingnya gitu. Dalam hatiku, kayaknya orang itu dalam hatinya ganggu banget sih gitu. Jadi orang lagi sambil mani-pedi nih, aku yang nyanyi kelam terbitlah bercahaya gitu kan sampingnya. Bikin jadi lucu sendiri gitu. Terus yang paling agak bikin tegang tuh yang pas jatuhin Fasi, karena kan itu one take oke ya, nggak bisa yang udah kalau pecah ya pecah, udah nggak bisa di take ulang gitu. Iya.
Tapi waktu Makanya untuk memecahkan vas itu 1 kali one take aja ya. awalnya dipakein bantal dulu, jadi buat ininya. Buat latihan. Apa sih namanya? Shoot. Enggak, buat shoot yang jatuhnya. Oke. Tuh. Siap. Pakai bantal, pas udah yang di lantai udah yang pecah gitu. Oke. Tapi safety first ya, aman semuanya sampai selesai ya. Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke. Rahma, bagaimana? Perasaan aman habis nonton MV-nya? Nggak kepengen dibawain bunga? Oke. Nah, Sobat Kota, jadi rangkaian pembuatan lagu ini tidak mudah. Jadi harus kita apresiasi, request terus di Radio Kota FM setiap hari, atau nonton dulu MV-nya, kemudian subscribe, share, tinggalkan jejak kalau Sobat Kota dan Selvita sudah nonton di sana gitu. Satu lagi nih pertanyaan untuk Cepi nih. Harapan Selvi untuk karir ke depan, apakah mau membuat album dari kompilasi lagu yang sudah dirilis dari dulu sampai yang terbaru, atau adakah gebrakan lainnya? Karena di beberapa musim lalu Cepi kita lihat juga main FTV ya kan, jadi host gitu. Apakah tiba-tiba nanti bisa jadi Cepi di pertengahan 2020 main film action misalnya di bioskop? Apa nih harapannya ke depan? Amin. Harapan Cepi sih ya pastinya Cepi itu senang mencoba, Cepi senang tantangan. Itu salah satu tantangan mungkin kayak punya film kayak lebar, atau misalnya kayak nantinya ya seperti kakak bilang punya album gitu. Itu harapan Cepi banget sih. Apalagi kalau sampai memang nanti bisa punya konser tunggal gitu-gitu kan. Amin. Ya aminin aja dulu ya. Amin. Itu harapan Cepi, mudah-mudahan semuanya itu bisa tercapai di tahun ini. Atau kalau enggak di tahun depan. Tapi ada spesial sih di tahun ini. Tunggu aja ya guys ya. Tunggu aja. Kita pasti menunggu ya. Semuanya kita kasih tepuk tangan dulu. Semangat buat Cepi selalu berkarir. Karena kita selalu support ya generasi muda yang selalu apresiasi penuh, berkarya dengan luar biasa, membawa harum nama Indonesia. Bahkan ya, karena semenjak ada teman-teman Cepi dan semua alumni itu kan kalau waktu ikut Dangdut Akademi Asia pasti akan membawa harum nama dangdut gitu loh. Betul. Kita sudah sampai di segmen rangkaian tantangan. Kangen sama rantang. Rangkaian tantangan. Sobat Kota, kalau misalnya kita sudah hadir di live Instagram Ngartis, ngobrol bareng artis, wajib kita tantang dengan beberapa tantangan singkat. Kali ini Cepi sebelum menutup live Instagram kita tantang untuk menjawab cepat dengan mengartikan secara simpel kata-kata yang udah tim kreatif pilih. Contohnya misalnya Karani bilang bakso, berarti Selvi jawabnya makanan kesukaan aku tuh yang pedes misalnya. Oke. Sudah mendefinisikan ya? satu kata itu ya. Betul. Boleh singkat, boleh agak panjang sedikit juga nggak apa-apa. Asalkan panjangnya nggak lebih dari 1 meter. Jadi lagu deh. Yang pertama, Sopeng. Sopeng adalah kota kelahiranku, kabupatenku yang saya cintai. Baik. Kemudian FTV. FTV salah satu tantangan yang luar biasa dan kangen deh main FTV. Ayo teman-teman PH, nih Cepi nih pengen main FTV lagi nih. Oke. Kemudian Dangdut Akademi. Dangdut Akademi, jangan lupa guys ya, tahun ini ada Dangdut Akademi 7, tungguin ya. Jadi promo. Iya, jadi promo nggak apa-apa. Berarti Cepi di Dangdut Akademi ini jadi juri? Ada terlibat ya. Siap. Kemudian Denny Caknan. Raja Ambiar. Ya sih. Ya kan? Bener. Pokoknya kalau udah Ambiar aja kayak Denny Caknan. Oke.
Siapa tahu ambiar nanti gitu. project dangdut etniknya, dangdut ambiarnya sama Denny Canan mungkin ya kan? Boleh. Tapi tadi di sini Selvita ada yang nulis nih, katanya bilang duet sama NDX juga boleh Kak gitu. Boleh. Banyak Kemudian pokoknya. berikutnya, Mm-mm. kata berikutnya adalah Bugis. Bugis adalah suku aku yang apa ya? Ya Bugis adalah suku aku yang suku aku yang aku cintai, dan aku senang dengan makanan-makanan Bugis, dan aku senang dengan adatnya. Oke, berarti langsung nyambung dari Bugis kita menuju Barongko. Kok aduh pengen makan barongko nih. Kita bikin Cepi kangen ya. Tapi Iya. terakhir mudik kapan Terakhir Cepi? mudik kemarin sih, karena ada acara juga di sana. Pas kemarin. Baru Ada berapa aja. hari gitu. Oke, beberapa hari di Bugis. Tapi kamu nggak makan barongko kan? Pasti kangen Udah ya? dong. Oh, udah. Ada, cuman namanya juga barongko tuh kayak jarang ada di sini ya, di Jakarta. Di Jakarta ada, cuma mungkin rasanya nggak sama gitu. Jadi ya beda aja. Kangen aja gitu pulang kampung makan barongko. Oke, siap. Kata berikutnya adalah Liga Dangdut Indonesia. Liga Dangdut Indonesia adalah salah satu kompetisi di mana Selfie pertama kali lahir di ajang dangdut tersebut dan bisa menjadi terkenal sampai saat ini. Oke, baiklah. Dicintai. Cintai lebih baik baru bisa mencintai. Tapi ngomong-ngomong, Cepi lebih milih dicintai atau mencintai? Saling mencintai. Saling mencintai. Iya Baik. kan? Iya, betul. Kata berikutnya, dangdut. Dangdut adalah basic aku, apalagi dangdut klasik. Ya pokoknya aku cinta dangdut. Kata yang terakhir adalah ayah. Ayah, aku rindu. Ayah, anakmu rindu. Kita di sini semuanya sayang sama Cepi. Kita dukung Cepi untuk terus berkarya di Belantika Musik Indonesia. Semangat Cepi. Makasih, Gota FM Magalani. Oke deh, kita sudah di penghujung acara live Instagram bersama Selfie Yama dengan singlenya bertajuk Menuntun Rindu. Sekali lagi, Cepi promo dong, ajakin Selfie tadi semuanya untuk dengerin Menuntun Rindu di Kota FM. Kalau buat semuanya dari Selvita, jangan lupa pantengin terus radio-radio khususnya Kota FM. Jangan lupa request lagu-lagu Cepi situ, khususnya single terbaru Cepi Menuntun Rindu. Dan jangan lupa nonton video klipnya di channel Fitri Entertainment dan di beberapa platform musik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, dikasih dong sedikit part yang paling Cepi sukain Menuntun Rindu secara akustik, secara akapela. Oh, biar saja bulan cemburu melihat engkau dan aku, meluahkan rasa, mengetik bahagia setelah sekian waktu menuntun rindu. Terima kasih banyak, luar biasa. Sama-sama. Dan akhirnya aku sampai rumah. Oke, siap Cepi. Salam buat teman-teman 3D Entertainment, Sama-sama. teman-teman Trin ya. Ya. Kemudian juga Kak Angel. Ditunggu terus karya-karyanya, kita support Menuntun Rindu dari Surabaya. Sampai jumpa. Terima kasih Kota FM. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.